Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Alhamdulillah, pagi ini atas izin, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian-kajian yang kita lakukan ini bisa menambah kualitas ilmu kita, dan insya Allah pada gilirannya juga akan menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nashihul Ibad. Namun sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad ini. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kita masih membahas bab thulathi, bab yang isinya tiga nasihat ya. Kita sampai pada makalah yang ke-6 dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dawuh, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bithana'i alaihi wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Banyak orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Lalu yang kedua, banyak juga orang yang diuji dengan bala karena pujian yang diberikan kepadanya. Yang pertama ini sudah kita bahas. Nah, pagi ini kita akan membahas yang poin ketiga, wa kam mim maghrurin bisatri alaihi. Wa kam mim maghrurin, dan banyak orang yang terpedaya, ya, tertipu. Lalu kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan, ai mutmainnin qalbuhu fid dunya. Yang dimaksud dengan tertipu di sini, orang itu merasa tenang, qalbu, hatinya, fid dunya, dalam dunia,
wa ghafilin 'anil akhirah, dan lupa dengan akhirat. Bisatri, dengan ditutupi, ya, atau orang itu merasa tenang hatinya di dunia dan lupa akhirat itu, ya, sebab ditutupi. Ai bisatrillahi uyubahu. Maksudnya dengan ditutupi Allah, ya, terhadap uyubahu, cacat-cacatnya, ya, kekurangan-kekurangannya, keburukan-keburukannya, alaihi, atas orang tadi itu. Ya. Jadi yang ketiga ini, banyak orang itu merasa tenang berbuat keburukan, berbuat kesalahan, ya. Sehingga kemudian, ya, dia meskipun toh berbuat salah, berbuat dosa itu nyaman-nyaman saja, ya. Lupa akan bahwa nanti itu ketika dia berbuat salah itu harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Nanti di akhirat harus menghadapi siksa, itu lupa. Ya, itu ada orang yang seperti itu. Nah, karena apa? Karena orang itu merasa tenang itu sebenarnya bukan kok karena dia itu lalu kemudian tidak buruk dia itu, tidak salah dia buruk, dia salah sebenarnya. Cuma masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala keburukannya atau kesalahannya itu. Ya. Sehingga kemudian tidak merasa salah itu. Ya, karena masih ditutupi Allah itu keburukannya dan kesalahannya itu. Nah, ini jangan sampai tertipu seperti itu kita itu. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah yang terbaik, ya, itu kan Al-Ghaffar, ya. Al-Ghaffar itu sering kita maknai sebagai Maha Pengampun. Ya. Allah itu Maha memberikan ampunan terhadap kesalahan hambanya, ya. Nah, sebenarnya makna Al-Ghaffar yang berasal dari kata-kata ghafaro, ya. Di antara makna ghafaro itu secara kebahasaan di samping mengampuni juga menutupi, ya. Jadi kalau Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya, itu sesungguhnya karena Allah itu menutupi, ya, kesalahan hambanya itu. Itu makna Al-Ghaffar. Ya. Jadi cara Allah memberikan ampunan itu gambarannya itu dengan berbagai macam gambaran. Ada dengan cara menutupi kesalahannya, ada dengan cara menghapus kesalahannya, ya. Ya. Tapi intinya kemudian diampunkan. Al-Ghaffar itu salah satu nama Allah terbaik, ya, dalam Al-Asmaul Husna itu. Tapi sesungguhnya ada juga nama Allah yang tidak masuk di dalam Al-Asmaul Husna yang maknanya secara eksplisit memang menutupi. Ya, yaitu Sattar, ya. Jadi nama Allah itu kan sebenarnya banyak, tidak hanya 99 itu, ya. Banyak sekali, ya. Tapi yang masuk di dalam Al-Husna itu ada 99 itu, ya. Tapi bukan berarti hanya itu saja nama Allah, ya.
Banyak sekali nama Allah itu. Nah, di antaranya Sattar itu. Sattar itu yang maha menutupi. Makanya ada nama saudara-saudara kita Abdul Sattar. Itu berarti hamba Allah yang maha menutupi itu. Ya. Jadi kalau kita menggunakan pakai nama-nama Allah itu harus diberi kata depan Abdun, ya. Allah Abdullah, ya. Ghaffar Abdul Ghaffar, ya. Rahman Abdur Rahman, Rahim Abdur Rahim, ya. Malik Abdul Malik, dan seterusnya, ya. Jangan sampai kita menggunakan nama Allah tanpa didahului dengan Abdun itu, ya. Ya. Ada kan ya penceramah yang sering kita undang ke sini itu, ya, namanya Pak Abdul Sattar itu. Ya. Jadi Sattar itu ya yang maha menutupi, ya. Ya. Ada juga yang lain, ya, penyebutannya itu Sitir bahkan, ya. Tidak Sattar tapi Sitir, ya. Tapi yang populer Sattar, ya. Jadi ada yang dengan menggunakan kata Sitir, ya. Tadi misalnya bisatri, ya, dengan ditutupi Allah itu, ya, ada yang membaca dengan bisitri, ya, dengan sama ditutupi oleh Allah. Ya, jadi Allah maha menutupi aib hambanya. Ya. Nah, karena itu sekali lagi, ya, kalau kita itu sekarang, ya, maaf, ya, jadi kelihatan seperti baik begitu, ya. Itu sebenarnya belum tentu karena kebaikan kita sebenarnya. Itu sebenarnya lebih banyak betapa aib kita itu belum dibuka oleh Allah. Ya. Betapa kekurangan kita itu belum dibuka oleh Allah. Pak Solehan ini kan kelihatannya aja baik gitu, ya. Ya, kelihatannya baik, ya. Ya. Banyak, ya, aib, banyak keburukan yang Allah tutupi. Sehingga ya tidak diketahui orang. Dan semua kita begitu, ya. Semua kita begitu. Sebenarnya dalam diri kita itu kan punya banyak cacat, punya banyak kekurangan, punya banyak aib, punya banyak keburukan. Tapi itu memang ditutupi Allah itu. Karena Allah maha sattar tadi itu, maha menutupi aib hambanya itu. Ya. Nah, kalau Allah kemudian membuka, Masya Allah, ya. Orang itu semula gambarannya itu baiknya kayak apa begitu, runtuh seketika. Ya. Bahkan kadang-kadang yang dibuka baru satu aib saja, Pak, itu sudah meruntuhkan semua kebaikannya. Masya Allah. Ya. Ya, coba itu misalnya orang yang kemudian terkena kasus kriminal, terkena kasus asusila, ya. Lo bisa jadi itu sudah dilakukan berkali-kali kan sebenarnya kan, ya. Selama belum diketahui, belum konangan, ya, lo kan tenang-tenang saja itu, aman-aman saja, merasa masih baik saja itu. Ya. Yang pejabat ya masih seperti pejabat, ya. Yang ustadz ya masih seperti ustadz, begitu, ya. Ya. Coba misalnya kemarin baru saja ada kasus itu yang Gus siapa itu yang praktek pengobatan itu, ya, ternyata kedoknya dibuka oleh pesulap pesulap merah itu, ya. Itu contoh saja, ya, contoh, ya, yang semua kita ketahui dari media itu, ya. Lo itu jadi runtuh itu, ya. Akhirnya sampai ditutup padepokannya dan segala macam itu, ya. Padahal bayangkan itu kalau seandainya itu tidak
Allah buka begitu ya. Allah membukanya bisa lewat dengan cara yang bermacam-macam ya. Ya. Jadi itu satu kasus saja dan banyak sekali kasus yang lain ya kalau kita mau sebut ya. Tapi saya kira Bapak dan Ibu-ibu sudah sangat paham itu terkait dengan betapa memang seseorang itu menyimpan banyak aib, menyimpan banyak keburukan, menyimpan banyak kekurangan. Ya. Dan kalau kita masih kelihatan baik sekarang ini itu ya karena Allah masih berkenan menutupi aib kita itu. Ya. Ya. Sampai-sampai ada itu ungkapan dalam bahasa Arab yang intinya itu artinya kira-kira begini. Kalau sekiranya aib itu kok bau gitu ya. Seperti kotoran gitu ya. Itu enggak ada itu orang yang mau duduk deket-deket dengan kita itu enggak ada itu. Sampai ada yang mengatakan begitu itu ya. Ya Allah. Lah ya untungnya tadi itu Allah itu kok menjadikan aib itu kok tidak seperti kotoran itu loh ya. Ya. Jadi apalagi kok sampai kotoran, wong ada yang bunyi saja, bunyinya juga kadang-kadang tidak kedengaran itu hanya ngeses itu aja, ses gitu aja. Oh itu sudah lari kita itu. Sampai ditutupi, sampai dikebut-kebutke, sampai di ya sampai di wah kalau perlu sing berbunyi tadi dijongkong-jongkong gitu, kurang ajar kamu itu ya. Macam-macam lah ya ekspresi kita itu ya. Ya. Itu baru ngeses loh Pak ya. Dan kemarin saya juga barusan mendengarkan itu WA yang isinya itu justru yang namanya bunyi itu ya. Itu semakin bau semakin baik katanya, itu menunjukkan sehat katanya ya. Kalau bunyi kok enggak bau itu malah perlu dicurigai itu ya. Ada yang enggak beres katanya itu ya. Entah benar atau enggak, saya enggak tahu ya. Hanya dengarkan itu satu sambil senyum-senyum sendiri itu ya. Pernah dengar Pak ya? Pernah baca itu di WA itu ya, pernah ya. Baik ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, masya Allah ya. Jadi itulah Allah maha menutupi itu ya. Dan sekali lagi kalau Allah itu mau membuka itu, waduh caranya itu dengan berbagai macam cara. Ya. Ya. Makanya sampai ada itu ya, Pak, ungkapan dalam peribahasa kita itu ya, apa itu namanya, sepandai-pandai orang menyimpan bangkai akan apa Pak? Akan tercium juga akhirnya kan ya. Itu menunjukkan ya betapa mestinya kita itu harus hati-hati lah terkait dengan persoalan aib, terkait dengan persoalan keburukan, terkait dengan persoalan kekurangan kita itu. Ya. Jangan sampai tertipu tadi itu, ya. Pesan dari makalah ini itu. Kita jangan menjadi orang yang maghrur, ya. Yang tertipu, yang lalu kemudian dumeh karena cacat kita, keburukan kita itu belum terbuka, lalu kita merasa tenang, merasa aman-aman saja, merasa nyaman-nyaman saja, itu jangan sampai. Ini pesan makalah ini seperti itu. Banyak kan ya orang itu ketika berbuat salah, berbuat aib, berbuat buruk itu lalu kemudian merasa tenang gitu, tidak merasa salah sama sekali. Ya, Allah orang harus ngerti we kok gitu. Orang harus ngerti we kok. Ya. Lalu tidak segera mengoreksi kesalahannya, ya. Tidak segera kemudian memperbaiki
aibnya, cacatnya tadi itu malah bertambah. Ya. Karena merasa aman tadi itu rumangsane iki Allah wong ora ngerti we kok gitu. Ya. Jadi merasa nyaman. Ya. Jadi lali, akhiratnya lali. Ya, yang meskipun toh di dunia itu ndak konangan, itu bukan berarti lalu di akhirat nanti nggak diusut, nggak diurus oleh Allah tuh nggak. Di akhirat nanti pasti akan diurus, pasti akan dimintai pertanggungjawab. Itu lupa orang itu. Rumangsane karena di dunia aman itu ya sudah. Ya, lalu kemudian nyaman saja, tenang-tenang saja. Ya. Ya. Makanya maghrur itu di sini oleh Imam Nawawi disyarai dengan mutmainnun qalbuh, ya. Hatinya itu merasa tenang, nyaman saja, tenang gitu loh. Ketika berbuat salah, ketika berbuat yang tidak baik itu merasa nyaman-nyaman saja. Ya. Karena apa tadi? Rumangsane ora di ngerteni wong tadi itu. Ya. Padahal itu sesungguhnya masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah buka, kebuka itu. Ya. Kasus yang sekarang ini sedang ramai itu apa? Apa Pak? Nah itu ya, jadi aparat yang mati ya karena baku tembak itu ya. Wow, ternyata ya disembunyikan kayak apa ya? Tadi muncul bau bangkainya ya. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kemudian menimbulkan tanda tanya akhirnya sampai diotopsi ulang dan segala macam. Ya, kita tidak tahu persisnya, wong kita ini kan hanya penonton ya, hanya mendengarkan informasi. Ya, nanti kita tunggulah endingnya. Ya. Ya. Tapi itulah ya, sudah disembunyikan kayak apa, di skenario kayak apa, diatur kayak apa. Ya, wong tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu apa Pak ya? Semacam apa itu? Tidak ada kejahatan yang sempurna itu apa Pak Jazuli Pak? Itu yang polisi itu. Ya selalu ada kan Pak ya celah-celah ketidaksempurnaan dari kejahatan sehingga wis dirancang begini tapi ada yang ketinggalan opone gitu. Akhirnya konangan. Ya. Kejahatan sudah kayaknya sempurna itu bakal konangan itu ya. Bareng ada hal kecil sekali menjadi petunjuk ya, lalu kemudian bisa dibuka kasusnya. Loh, itu banyak sekali terjadi hal seperti itu. Kalau Allah sudah ingin buka, terbuka itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga setelah kita ngaji makalah yang berpesan agar supaya kita tidak tertipu ya dengan tutupan aib kita dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya. Ya mudah-mudahan lah kita itu oleh Allah diberi kesadaran sepenuh-penuhnya ya. Kalau berbuat salah itu ya salah. Ya, berbuat buruk itu ya buruk. Ya. Jangan pernah merasa tenang, jangan pernah merasa aman dari perbuatan buruk kita itu. Ya. Wong sebenarnya kalau kita merujuk kepada Nabi ya. Nabi itu pernah mengatakan al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyatali alaihin nas. Wong sebenarnya untuk melihat atau mengetahui apakah perbuatan kita itu dosa apa tidak, perbuatan buruk atau tidak, itu mudah Pak sebenarnya. Ya. Jadi kita diminta untuk bertanya kepada hati kita sendiri, istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Ya. Dan kalau hati kita tuh masih bersih loh ya, masih jernih loh ya. Itu pasti kita itu tidak pernah merasa tenang gitu kalau kita berbuat salah itu, kalau kita berbuat dosa itu.
Orang yang biasa jamaah itu padahal tidak jamaah itu tidak sampai dosa loh ya. Itu rasanya ini gelo Pak ya. Orang yang tidak biasa berkata kasar kepada orang lain, ketika baru berkata kasar dengan tetangganya aja itu udah gelonya setengah mati itu. Ya. Orang yang tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain itu gelonya setengah mati itu. Itu kalau hati masih bersih, ya. Bareng ngerasani tanggane itu gelone setengah mati. Ya. Ya Allah, aku mau kok ngerasani yo. Itu minta ampun luar biasa itu. Ya, menyesal itu. Tapi kalau orang sudah ya mbok berbuat apa saja tadi itu, merasa tenang-tenang saja tadi itu, nyaman-nyaman saja itu. Ya. Nah ini sekali lagi ya, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahanlah kita ini dijadikan oleh Allah SWT sebagai orang yang pertama tadi itu ya. Ketika berbuat salah itu lalu sadar, merasa salah dan segera untuk memperbaiki. Ya. Sebab kalau kita tuh merasa nyaman, merasa tenang tadi itu, lalu ya tadi itu mengulang lagi, rapopo ngerakudangan no. Ya. Asalnya mengutil sithik ya, ngutil tuh sedang ngutil cilik Pak ya. Sithik ngutil ya. Ora konangan, sesuk ngutile rodok gede, sesuk meneh ngutile rodok gede meneh ya. Tenang kok itu. Merasa tenang ya. Ya, suwe-suwe garong ya kata Pak Edi ya, itu tadi ya. Tapi kalau kita kemudian ketika berbuat salah, ada cacat, ada keburukan itu kita lalu sadar, kita akan perbaiki, kita akan koreksi. Ya. Dan tentu saja tidak hanya itu, ya kita di samping berusaha itu ya memang ada doa yang ditunturkan Nabi itu. Secara khusus doanya panjang ya. Dulu saya ingat saya pernah itu saya baca, saya bahas itu di dalam kuliah subuh itu. Cuma ya dulu itu kan ya tidak semua kemudian terekam dengan baik ya, sehingga ada yang kemudian hilang. Jadi kalau ada beberapa yang kemudian saya upload itu yang sempat saya rekam. Ya. Itu ada doa yang kemudian diantara potongannya itu eksplisit, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah aibku, ya. Tutupilah keburukanku. Jadi kita memang ya karena Allah itu maha sattar yang menutupi aib ya sattar ustur aurati, ya Allah tutupi cacatku. Ya. Jadi mohon memang kita untuk ditutupi cacat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita itu sudah kepada Allah sampai mohon ditutupi cacatnya, ya janganlah sampai kita itu lalu kok justru membuka aib diri kita sendiri. Banyak loh Pak, sekarang itu orang tuh dengan enak saja membuka aib dirinya sendiri itu ya. Aib itu diceritakan. Ya apalagi sekarang zamannya zaman medsos ini ya Allah itu. Bangga itu malah cerita aib kok bangga itu ya. Ada loh Pak yang seperti itu. Ya. Jangan sampai. Ya lebih-lebih ya menceritakan aib orang lain, membuka aib orang lain. Wong aib sendiri aja enggak boleh kok dibuka kok. Ya. Apalagi membuka aib orang lain. Itulah yang disebut dengan ghibah itu, ya. Ngerasani orang itu. Lupa ngerasani kan, tapi sing diomongnya kan bener Pak. Ya. Lho lah ya sing jenenge hibah ya bener kuwi. Nah orang bener malah itu orang mau hibah itu fitnah itu. Ya, itu lebih yaknah meneh kuwi gitu. Ya. Wong menceritakan keburukan orang yang menjadikan orang yang diceritakan itu tidak senang kalau mendengar, itu sudah tidak bener, apalagi kalau sampai yang diceritakan itu fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Nah Bapak dan Ibu-ibu ya, jadi poinnya ya tidak hanya untuk diri kita menjaga aib itu, tapi menjaga juga aib orang lain. Ya. Nabi sampai mengatakan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga aib orang lain, menutupi aib orang lain, menutupi cacat orang lain, maka Allah akan menutupi cacat orang itu di hari akhirat, di hari kiamat. Ya.
Jadi Masya Allah luar biasa. Dan itu mencontoh Allah kan, berarti kan menutupi itu kan sifat Allah. Kita mencontoh sifat Allah itu. Menutupi keburukan dan cacat orang lain gitu. Ya. Baik, saya kira kajian kita pagi ini sampai di sini. Mohon maaf ini agak panjang ya. Ya, hari Ahad ya. Supaya tuntas pembahasan poin ketiga ini. Ya meskipun ya belum tuntas-tuntas amat sebenarnya, tapi ya sudah relatif cukup lah. Ya, poin-poin penting terkait dengan menjaga aib ini sudah kita bahas. Mudah-mudahan sekali lagi kita jangan sampai menjadi orang yang tertipu, ya, merasa tenang, ya, merasa seakan-akan kita ini baik-baik saja terus, ya, padahal kebaikan kita itu hanya karena masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kalau kita memang ada salah, ada yang kurang, ada yang cacat, kita perbaiki. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar itu. Mohon ampun, mohon ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.